Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Arif. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini saya akan membahas tentang pentingnya persiapan di dalam public speaking. Dalam berbicara di depan publik, baik itu pidato, baik itu presentasi, baik itu khutbah atau berceramah, semuanya itu pasti membutuhkan persiapan yang matang agar penampilan kita maksimal di depan para audiens semuanya. Karena tanpa persiapan kita akan kebingungan di depan. Saat kita berada di atas panggung, kita asal bicara aja, tapi kita tidak mempersiapkan semuanya. Mental kita nggak siap, bahan materi kita belum selesai. Jadi itu bisa menjadi momok yang sangat menakutkan bagi kita, teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan tips. Ada dua tips yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Pentingnya persiapan di dalam public speaking, karena tak akan ada kemenangan tanpa adanya persiapan. Yang pertama, teman-teman, adalah persiapan memilih topik atau tema yang mau kita bawakan dan kita sampaikan kepada audiens. Nah, jadi sebelum kita berbicara di depan para audiens, kita harus mempersiapkan topik terlebih dahulu agar kita tahu apa yang mau kita sampaikan, agar kita nyaman. Kita kuasai dulu topik yang mau kita bahas. Nah, jadi untuk tema ini kita harus benar-benar menguasainya, ya. Kalau misalkan kita diminta untuk memberikan materi bebas, ya kita yang cari. Tapi kalau misalkan kita dimintai atau request dari panitia penyelenggara, contoh kita dimintai untuk tema narkoba, nah, kita carilah bahan-bahan atau sumber-sumber referensi yang terkait tentang narkoba. Nah, jadi kita tinggal sesuaikan waktu saja berapa durasinya yang diminta oleh panitia penyelenggara, ya. Kemudian di dalam memilih topik, di dalam memilih tema tersebut, kita harus benar-benar mencari sumber-sumber data yang efektif, yang efisien. Jangan sampai salah, karena topik ini sangat penting, teman-teman. Apa yang kita bahas itu akan mencerna pikiran para audiens. Nah, jadi itu yang pertama, tentang memilih topik, nah, atau tema yang mau kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah menyusun materi dan mencari bahan. Nah, jadi setelah kita memilih topik, kita susun materinya terlebih dahulu. Yang pertama, kita mau menyampaikan apa kepada audiens. Yang kedua, kita mau mengisinya dengan materi. Jadi hal pertama apa yang mau kita sampaikan, tentang apa. Nah, dan itu semua harus kita atur dengan struktur yang sebaik-baiknya. Pertama, kita mau berbicara apa, kedua apa, ketiga apa, dan sampai seterusnya, sampai pembicaraan kita atau materi yang kita bahas selesai. Dan ini memang harus benar-benar kita catat, teman-teman. Karena kalau kita sudah mempersiapkan bahan materi kita, mental kita, dan semuanya, maka 50% kita sudah menyelesaikan tugas dalam berpublic speaking. Banyak orang-orang hebat yang bisa berbicara di depan umum, itu mereka juga perlu persiapan. Terkadang yang sudah jago saja itu masih grogi, masih salah. Bukan karena dia takut, ya, bukan karena dia takut, tapi karena persiapannya nggak ada, belum matang. Nah, itu yang sudah
hebat, yang sudah master, apalagi kita yang masih pemula misalnya, masih baru belajar. Itu sangat penting sekali. Kalau kita diamanakan untuk menyampaikan kata sambutan dalam suatu acara, kita catat di buku. Kita boleh bawa itu catatan kecil, tapi jangan terus melihatnya. Kita boleh bawa catatan kecil agar kita tidak lupa apa yang mau kita sampaikan kepada para jamaah ataupun para audiens. Dan ini teman-teman harus kita terapkan di dalam public speaking, ya. Dan kita sampaikan materi yang berbobot, yang nyambung. Contoh, kita diundang nih di acara seminar. Jadi di dalam acara seminar ini isinya anak muda semua. Kita sampaikanlah tentang era milenial, generasi milenial itu seperti apa, dampaknya bagi negara itu seperti apa sih pengaruh generasi anak muda atau milenial ini di negara Indonesia ini. Jadi kita sampaikan itu yang relevan, yang nyambung sama mereka, yang tentang mereka gitu. Jadi kita akan didengarkan oleh para audiens. Jadi itu saja teman-teman tips dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.